ibu-ibu dari PGRI ya Bapak ya? Iya. PGRI se-Kabupaten Lembata yang saya hormati. Kemudian dari sini di mana Bapak? Kepala sekolah dan pengawas Kabupaten Kepala Lembata. sekolah dan pengawas. Hanya kepala sekolah dan pengawas ya? SMK di Bapak. Dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan yang mana? Ya. Dari Dinas Pendidikan yang mana Bapak? Langsung dari provinsi Bapak? Dari Kupang berarti? Tidak, tugasnya di sini, tetapi SK-nya dari Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang di Polres Lembata. Mohon maaf dalam kegiatan audien pertama saya tidak bisa hadir saat posisi di Kupang dalam kegiatan acara ini. Tapi saya sudah mohon izin di Ibu Kapolres untuk audiens yang kedua saya. Jadi dalam kesempatan ini pertama-tama saya mengapresiasi kedatangan bapak-bapak ibu di sini supaya bisa mendengar secara langsung. Dan sampai dengar di luar kan kadang-kadang ada sepotong, ya toh? Ada juga kadang yang tidak dilebihkan, kadang dilebih juga dipotong kan. Nah sekarang saya di sini ingin menjelaskan secara gamblang di bapak-bapak semua. Baik, terima kasih Bu Kapolres. Seperti tadi dari PGRI dulu saya klarifikasi bahwasanya perlu bapak-bapak ketahui, memang kasus ini kami sudah terima dari tanggal 19 Februari 2024. Awal dari proses itu adalah laporannya adalah penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sampai KUHP. Itu laporannya. Kemudian dalam prosesnya itu ada namanya proses penyidikan dan penyidikan. Nah, berarti ini saya sampai ini saya tidak mengajari ya sekitarnya sendiri. Ya sekitarnya kalau tahu. Apa sih itu proses penyelidikan yang diatur dalam KUHP? Penyelidikan itu adalah bagaimana kita menemukan tindak pidananya. Apakah betul tindak pidananya ini ada penganiayaan? Itu kami cari. Bukan kami sama sekali mendiamkan seperti yang dari koordinator bilang pakai acara berhitung, itu bukan itu yang kami cari. Tapi kami harus profesional dalam menangani suatu perkara. Nah kalau kasusnya belum, seandainya kasusnya belum tidak pidana kami paksakan, siapa yang salah? Kami selaku penegak hukum. Itu. Sehingga dalam proses penyelidikan kami laksanakan secara maksimal. Terbukti apa? Dari laporan kasus penganiayaan kasus 351 ternyata kasusnya kasus pengeroyokan. Betul tidak Bapak-bapak? Pengeroyokan kan? Kenapa pengeroyokan? Karena pelakunya lebih dari satu. Pasalnya juga berbeda. Dari 351 kami rubah harus ke 71 KUHP. Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, itu bahasa hukum. Nah kalau kami ikut secara laporan pertama hanya kasus penganiayaan pelakunya enggak, apakah kami harus tetap pakai itu? Nah ini membutuhkan waktu. Kenapa? Kami harus klarifikasi para pihak. Siapa para pihaknya? Di situ ada saksinya, ada siswanya, ada pihak sekolahnya. Nah ini bukan kita membutuhkan waktu hanya 1-2 hari Bapak. Dari tanggal 19. Inilah namanya proses. Sesuai dengan pasal 184 KUHP, di situ ada 5 jenis alat bukti yang harus kami penuhi. Yang minimal 2 alat bukti supaya kasusnya bisa kami naikkan ke tahap sidik. Itu bahasa KUHP. Ya. Bukan bahasa Kasetsirse. KUHP ngatur kami seperti itu. Kemudian alat bukti apa yang kami dapat? Transaksi kami dapat. Kemudian alat bukti apa yang kami? Tanggal 13 kemarin kami baru mendapat satu alat bukti. Apa itu? Hasil visum et repertum. Siapa yang mengeluarkan visum et repertum? Bukan kami. Itu dari rumah sakit. Karena pada saat kejadian kita bawa korban ke rumah sakit. 2 alat bukti kami dapat. Kemudian kami naikkan ke sidik. Setelah kami sidik, dalam tahap klarifikasi kita tidak pakai lagi namanya kita ada informasi. Harus kami ubah lagi dalam bentuk namanya berita acara pemeriksaan. Baik itu sebagai saksi, baik itu apakah di situ ada petunjuknya, itu yang nama tahapnya adalah tahap penyidikan. Bagaimana bisa masuk tahap penyidikan? Kami perlu gelarkan di situ yang menghadirkan dari fungsi pengawasan kami. Tidak bisa kami semena-mena, tidak bisa kami ceroboh dalam hal proses ini. Setelah kami naikkan dalam proses sidik, apa itu sidik? Membuat terang suatu tindak pidana. Caranya bagaimana?
mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya. Itu yang saya lakukan. Biar sekedar bapak-bapak tahu. Dari hasil proses penyidikan kemudian kami gelarkan kembali. Apakah kami bisa menetapkan orang sebagai tersangka? Dari hasil gelar, kami sudah menetapkan tersangka 2 orang. Ya. Dan hari ini dan sekarang orangnya juga ada di sini. Kami dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Kalau saya rasa kami tidak lambat. Mohon maaf ya Bapak yang dari provinsi ya. Kalau dari Bapak sampai acara berhitung, saya tidak bisa berhitung. Karena proses kami harus laksanakan itu semua. Kalau kami tidak laksanakan kenapa? Cacat secara formil. Undang-undang akan melarang kami semua. Ada tahapan lidiknya, ada tahapan sidiknya, ada tahapan gelar perkaranya dari lidik, ada tahapan penetapan tersangka yang harus kami gelarkan. Itu ada ritme waktu semua. Dalam pasal 112 bagaimana orang bisa dipanggil? Sesuai aturan buka orang dipanggil 3 hari waktunya. Nggak boleh sekarang kami panggil besok harus datang, nggak boleh. Dan kalau ada yang pernah baca KUHP, kita penuh acara pidana, minimal 3 hari sejak surat panggilan diterima. Itu bahasa. Nah kalau kami sekarang panggil besok datang, siapa yang salah? Kami. Kenapa? Tidak laksanakan undang-undang. Nah, setelah proses penyidikan mulai kami klarifikasi untuk mempercepat, bahkan 1 kali panggil kami 3 orang. Bahkan dari pihak sekolah kebetulan kooperatif datang transaksinya itu lebih mempercepat kan. Kalau kami mau ikut lagi, pihak sekolah harus kami panggil. Dulu anak muridnya harus kami panggil sesuai dengan protokol. Tapi karena kooperatif mereka datang sendiri, cepat kami bisa meriksa. Itu. Kemudian kami sudah menetapkan tersangka, melakukan pemanggilan tersangka. Saat ini jadwal pemeriksaan tersangka terkait dengan laporan dari Bapak Damianus dulu. Ya, itulah SOP yang harus kami lakukan.